Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Babak 35, teman dan teman. Labu berkulit kuning ini hanya seukuran telapak tangan, dengan permukaan halus dan sebening kristal. Mulut labu tersebut ditutup dengan gabus, bila dipegang di tangan terasa empuk dan halus. Gabusnya adalah sepotong kayu yang menenangkan jiwa. Tampaknya Wu Ruokyu menggunakan benda ini sebagai labu yang memelihara jiwa. Mata Sui bersinar dengan warna ketika dia memikirkan hal ini. Dengan jentikan ujung jarinya, sumbat yang menutup mulut labu itu terlepas, diikuti semburan kabut hantu merah. Wuwu gelombang-gelombang. Kabut hantu itu tebal, memancarkan aura jahat dan menekan pikiran. Seorang bayi muncul di kabut hantu. Dia baru berusia 3 atau 4 tahun, kulitnya pucat dan matanya merah. Wajah aslinya yang polos dan imut tampak diolesi lapisan pemerah pipi berwarna merah darah, yang aneh dan mengalir. Ketika anak itu muncul, aura menakutkan dan ganas menyebar seperti air pasang, dan tumbuh-tumbuhan di halaman langsung layu dan layu. Tidak jauh dari situ, di atas pohon belalang tua, sesosok hantu perempuan berpakaian merah berteriak ngeri, bayi hantu. Ini adalah bayi hantu yang dibesarkan oleh Tao Wu selama 6 tahun. Lolongan keluar dari bibir bayi hantu itu, mulutnya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan 2 baris taringnya yang panjang dan sempit setajam gergaji. Dia menggigit Sui yang berada sangat dekat. Tapi yang lebih cepat dari ini adalah pedang yang ditusukkan oleh tangan kanan Sui. Engah. Pedang kayu persik itu dengan kuat dimasukkan ke dalam mulut bayi hantu yang terbuka, menusuk tubuh bayi hantu itu dan mengikatnya pada pedang. Taomu secara alami mampu melawan hantu. Sepotong kayu persik hijau yang dipilih oleh Huang Qianjun membantu Sui telah berumur 20 tahun dan mengandung energi yang gang murni. Cek. Asap hitam keluar dari tubuh Guiying, menyebabkan pipinya memelintir kesakitan, dan dia berteriak dengan ganas, berjuang sekuat tenaga untuk membunuh Sui. Tapi itu sia-sia. Hanya dalam sekejap mata, jiwa bayi hantu itu terbakar dan menghilang ke udara. Melihat pedang mahoni itu lagi, warnanya kusam dan ada bekas korosi. Sui membuang pedangnya dan melihat ke arah labu berkulit kuning itu lagi. Ya, benda ini jelas lahir di tanah spiritual dan memiliki jejak spiritualitas. Sangat jarang terjadi di dunia fana ini. Labu berkulit kuning ini adalah kartu truf Wu Ruokyu. Jika lawan menggunakan benda ini segera setelah dia muncul saat dia memulai, itu mungkin akan menimbulkan masalah baginya. Keluar. Sui duduk kembali di kursi bambu dan bermain dengan labu kuning sebening kristal. Hantu perempuan berbaju merah menyapu dari pohon belalang tua dan melayang di kehampaan dengan gemetar. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara lemah. Tuan Abadi, tolong jangan bunuh saya. Saya bisa melayani Anda. Apa yang kamu tahu? Sui sangat tertarik. Qingwan berpikir sejenak dan dengan takut-takut berkata, saya tahu sedikit tentang menyanyi dan menari, bermain piano dan seruling, bermain catur dan melukis. Sui tertegun, apa ini, hantu wanita serba bisa. Qingwan mengenakan gaun berwarna merah darah, dia memiliki sosok mungil, kulit putih dan transparan, dan sedikit lemak bayi di fitur wajahnya yang cantik, yang menambah sedikit kelucuan dan kelucuan. Dia tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun di masa jayanya. Sayangnya dia hanyalah hantu, bukan manusia yang hidup. Melihat Sui terdiam untuk waktu yang lama, Qingwan menjadi semakin gelisah dan berkata dengan cemas. Tuan Abadi, selama kamu tidak membunuhku, aku bisa melakukan apa saja, termasuk membantumu menakuti orang. Suara manis ada sedikit tangisan, menyedihkan. Sui menghela nafas pelan dan berkata, jika saya memiliki tingkat kultivasi Yuan Dao, saya dapat membantu Anda mencapai keselamatan dan membebaskan Anda dari dunia. Tapi sekarang, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda. Dia berkata dengan heran, Tuan Abadi, ternyata kamu tidak berencana membunuhku, itu bagus. Dia tersenyum, menyipitkan matanya yang besar, dan secara tidak sengaja menampakkan pesona yang luar biasa temperamen. Ini membentuk temperamen yang sangat unik. Sui mengangkat alisnya sedikit. Jika gadis kecil ini tahu cara mengolah hantu dan jiwa, dia pasti menjadi monster yang akan membawa bencana bagi negara dan orang-orang. Kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi selama kamu seumur hidup? Sui bertanya. Mata Qingwan dipenuhi dengan kebingungan, ekspresi sedih muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan sedih, sejujurnya dengan Tuan Abadi, aku masih tidak tahu bagaimana aku menjadi seperti ini. Sui menatap Qingwan untuk sementara waktu. Lama sekali dan berkata, saya yakin akan satu hal sekarang, apakah Anda berbohong, atau ada yang salah dengan hantu Anda? Qingwan gemetar dan berkata dengan cemas, Tuan Abadi, saya tidak berani menipu sama sekali, aku bersumpah demi Tuhan. Sui berkata dengan tenang, tidak peduli apa situasinya, itu tidak ada hubungannya denganku.
Namun, meskipun aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi seperti ini. Qingwan menghela nafas lega dan berkata, selama yang abadi aku sangat bersyukur jika tuannya tidak membunuhku. Su. Gi mengangkat labu kuning di tangannya dan berkata, ini adalah labu yang memelihara jiwa. Jika kamu menyembunyikannya, kamu tidak akan takut pada cahaya siang hari. Masuklah sendiri. Dia ragu-ragu dan berkata, Tuan Abadi, kalau begitu, maukah kamu membiarkanku keluar? Sui tersenyum dan berkata, kamu meremehkan saya, Tuan Su. Saya tidak akan menyegel benda ini. Sebaliknya, ketika waktunya tepat di masa depan, saya mungkin juga mengajari Anda metode rahasia budidaya hantu. Qingwan mengangguk terkejut, ya. Saat dia mengatakan itu, sosoknya berubah menjadi sinar merah dan memasuki labu kuning. Hantu dapat memiliki tubuh jiwa yang begitu murni dan langka, tetapi ia juga telah melupakan ingatan akan kehidupannya. Ini sendiri merupakan masalah. Namun, dengan metodeku, aku akan memiliki kesempatan untuk menemukan jawabannya di masa depan. Pikir Sui. Saat itu, saya bangun dan sibuk. Segera, mayat, darah, dan air di halaman dibersihkan. Lalu, Sui kembali ke kamar. Dia dengan santai menggantungkan labu kuning di sisi meja, lalu berbaring dengan nyaman di tempat tidur dan tertidur nyenyak. Keesokan paginya, Sui Tian bangun sebelum fajar. Dia melirik labu kuning di sisi rak buku, mengabaikannya, dan berjalan keluar kamar. Labu pemelihara jiwa belum disegel, dan Qingwan yang tersembunyi di dalamnya dapat pergi kapan saja selama dia mau. Tapi hantu perempuan cantik dan konyol ini sangat pendiam dan jujur tadi malam, tanpa ada gerakan apapun. Setelah mencuci, Sui mengunyah sepotong ginseng kerajaan berdaun 9 dan berdiri di bawah pohon belalang di halaman untuk berlatih teknik pembentukan tubuh Songhe. Pada latihan ketiga kalinya, Sui merasa fasianya telah meregang, tubuhnya tampak sedikit lebih ringan, dan dia merasa seperti melayang, tetapi ini adalah tanda untuk memulai latihan otot. Ketika seseorang telah mencapai tingkat kultivasi ini, energi dan darahnya terkonsentrasi, nafas batinnya melonjak, dia sekuat harimau dan macan tutul, dan gerakannya gesit dan lincah seperti musang. Paman, ini adalah obat diet yang khusus disiapkan untukmu oleh Tuan Wu sendiri. Tidak lama kemudian, Hukuan, manajer pusat medis Xing Huang, datang, membawa kotak makanan dan menyajikannya sambil tersenyum. Sui mengangguk dan berkata, terima kasih kepada Tuan Wu untuk saya. Dia melihat makanan obat di kotak makanan. Diet tersebut menggunakan banyak ramuan berharga dan kombinasinya kaya, yang sangat cocok untuk ditambahkan oleh seorang pejuang kebutuhan tubuhnya. Paman, kamu bisa menikmati makananmu sementara aku pergi ke klinik medis dulu. Hukuan pergi sambil tersenyum. Tinggal di sini memang jauh lebih baik daripada tinggal di rumah Wen. Pikir Sui dalam hati. Tepat setelah makan malam, suara Huang Ganjun terdengar di luar halaman. Saudara Su, saya telah mengirim seseorang untuk menyapa Tuan Wang Tianyang. Kita bisa pergi ke sana sekarang. Tiba-tiba, hidungnya bergerak-gerak dan dia bertanya dengan ragu, mengapa ada bekas bau busuk di halaman ini. Sui melirik bocah pesolek itu dan berkata dengan santai, tempat ini berhantu tadi malam. Berhantu. Huang Ganjun terkejut. Memikirkan darah ayam jantan, anyaman, dan kayu persik yang telah dia persiapkan untuk Sui kemarin, pikiran tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Adegan seram dan angker itu membuatku merinding. Ayo pergi. Sui mengangkat kakinya dan berjalan menuju halaman. Huang Ganjun segera berhenti berpikir dan buru-buru mengikutinya. Di sebuah jalan di sebelah timur kota Guangling, terdapat bengkel pembuatan pedang milik keluarga Huang. Saat Sui dan Huang Ganjun tiba bersama, sudah ada antrian panjang orang yang menunggu di luar bengkel pembuatan pedang, semuanya pemuda dan pemudi. Bisnisnya bagus sekali. Sui terkejut. Huang Ganjun dengan cepat menjelaskan, bisnis dulu bagus, tetapi tidak pernah sepanas sekarang ini. Alasannya adalah setengah bulan lagi, Laksamana Dacangjiang akan mengadakan perjamuan gerbang naga. Pada saat itu, kota Guangling akan di kota Loyun di seberang sungai Dacang, generasi muda terbaik akan berpartisipasi dalam kompetisi pedang dan berkompetisi. Jika para pejuang di kota Guangling menduduki peringkat pertama, mereka bisa mendapatkan kesempatan dari rumah tuan dari kota Loyun. Dapatkan 1000 tael emas, 3 jenis obat mujarab, 10 sekam mutiara, dan keterampilan rahasia tingkat kuning tertinggi. Sebaliknya, jika prajurit dari kota Loyun menempati peringkat pertama, rumah tuan kota Guangling juga perlu memberikan hadiah yang sama. Setelah mendengarkan, Sui berkata, hadiah ini cukup murah hati. Huang Ganjun berkata dengan penuh kerinduan, selain hadiah, yang lebih penting adalah reputasi setiap tahun di perjamuan gerbang naga. Selama kamu menjadi tempat pertama, kamu tidak hanya akan terkenal di 2 kota besar, tetapi juga dan kamu dapat dengan mudah memasuki gerbang dalam rumah pedang King He untuk berlatih. Sui mengangguk.
Dia telah berlatih di King He Jianfu selama 3 tahun, jadi dia secara alami tahu bahwa bagi semua anak muda di kota ke-19 Kabupaten Yunhe, sangat jarang bisa memasuki King He Jianfu untuk berlatih. Jika Anda bisa menjadi murid batiniah, itu seperti melompati gerbang naga. Pada awalnya, Sui berlatih keras selama 3 tahun sebelum menjadi pendekar pedang dari sekte luar rumah pedang King He. Dia sudah memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam, tetapi karena kecelakaan itu, dia menjadi murid buangan dari rumah pedang King He. Tentu saja, nasib baik dan kemalangan bergantung satu sama lain, dan dia juga membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya. Sui berkata, jadi, orang-orang yang mengantri ini ingin membeli senjata praktis untuk menghadiri perjamuan Longmen. Tepat sekali. Ketika Huang Qianjun mengatakan ini, dia memikirkan sesuatu dan berbisik, Saudara Su, Wang Tianyang, Tuan Wang memiliki temperamen yang sangat buruk. Bahkan ayahku pun sopan padanya. Jika kita bertemu dengannya nanti, mohon tidak keberatan jika dia mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Huang Ganjun melangkah maju dengan cepat. Sebagai putra sah Huang Yuncong, dia tentu saja tidak perlu mengantri. Namun, ketika dia hendak masuk ke bengkel pembuatan pedang, dia melihat sekelompok orang berjalan keluar dari sana. Pemimpinnya adalah Wen Zhuoyuan, pemimpin generasi muda keluarga Wen, dan di belakangnya ada anak muda keluarga Wen lainnya. Wen Shaobei juga ada di antara mereka. Melihat Sui dan Huang Ganjun, Wen Zhuoyuan terkejut, dan langsung menunjukkan rasa jijik, menggelengkan kepalanya dan berkata, menantu laki-laki, pesolek, sepasang teman yang buruk. Permainan, tiket bulanan keluar dari 20 besar, tolong beri saya tiket bulanan gelombang.